Namaku Dewi, usiaku 43 tahun. Aku tinggal di Lubuk Linggau, sebuah kota kecil di Sumatera Selatan, di mana kehidupan berjalan dengan ritme yang lambat dan pasti. Sejak subuh, aroma harum kopi robusta dari warung Pak D sudah tercium. Menjelang siang, suara klakson angkot yang menunggu penumpang di terminal. Dan malamnya, bisik-bisik tetangga di balik pagar bambu yang mulai rapuh. Aku punya pekerjaan yang stabil. Aku seorang apoteker di kios obat di dekat kantor pos kecamatan. Suamiku, Pranoto, bekerja di pabrik pengolahan kelapa sawit setempat. Dan putra kami, Arya, kuliah di Bandung. Rumah kami rapi, selalu sejuk dan bersih berkat ubin teraso yang dingin. Tapi entah mengapa, kenyamanan ini lama-kelamaan terasa lengket, seperti udara yang pengap. Aku dan Pranoto sudah menikah hampir 20 tahun. Dulu, matanya tak pernah lepas dariku. Sekarang, aku bisa memakai kebaya Bali baru dengan kain brokat berwarna ungu tua selama seminggu penuh. Tapi dia hanya akan bertanya, "Di mana kunci motor saya?" Aku tak lagi merasa sebagai seorang perempuan. Hanya peran, nyonya rumah, ibu, penjual obat. Suatu pagi, aku menangkap bayanganku sendiri di cermin yang tergantung di ruang tamu. Rambutku disanggul sederhana, mengenakan daster batik cap dengan motif parang yang sudah pudar. Tapi di mataku ada kekosongan. Aku sadar, jika aku tak segera bergerak, aku akan lenyap begitu saja di dalam cermin itu. Tepat di hari itu, aku melihat sebuah pengumuman kecil tertempel di tiang listrik dekat pos ronda. Pijat tradisional dan relaksasi, penerimaan pribadi, pusat kota. Nomor teleponnya ditulis tangan. Aku menelpon. Suara laki-laki yang menjawab, tenang, lembut, dengan sedikit logat Jawa yang kental. Namanya Rizky. Aku membuat janji untuk Sabtu malam. Hanya pijat, kataku pada diriku sendiri. Hanya sentuhan, untuk merasa lagi bahwa aku punya punggung, bahu, leher. Klinik pijatnya berada di sebuah gang kecil di area perumahan lama. Sebuah rumah kecil dengan jendela berterali besi dan papan nama kayu yang sedikit memudar bertuliskan Pijat Sehat. Pintu dibuka oleh seorang pria berusia sekitar 30-an, tinggi, ramping, mengenakan kaos oblong berwarna abu-abu muda dan celana training katun. Rambutnya hitam legam, diikat rendah. Di pergelangan tangannya melingkar seutas benang merah yang tipis, seolah dari ritual kuno. Matanya menatapku dengan penuh perhatian, tapi tanpa kesan kurang ajar. "Anda Ibu Dewi?" tanyanya lembut. "Silakan masuk. Malam ini kita akan melakukan pijat relaksasi dengan sentuhan teknik balur khas Jawa. Tidak ada yang rumit." Ruangannya hangat, diselimuti aroma cendana yang menenangkan. Tidak ada musik, hanya keheningan. Aku melepaskan jaket batikku. Di balik itu, aku mengenakan gaun katun panjang berwarna merah jambu pudar, dipadukan dengan sepatu pantofel kulit yang nyaman dan kaos kaki nilon setinggi betis. Rambutku dikepang satu, tapi beberapa helai terlepas di pelipis. Aku merasa dia menatapku, bukan secara vulgar, tapi seolah sedang mempelajari setiap detail. Aku berbaring telungkup di atas dipan pijat. Dia menutupi kakiku dengan handuk tebal. Sentuhan pertamanya hangat, seolah telapak tangannya menyimpan panas tungku arang. Dia mulai dari leher dan bahu. Aku menghela napas. Rasanya dia tahu persis di mana rasa sakit itu bersarang. Di mana aku bahkan tak pernah menyentuh diriku sendiri. Jari-jarinya bergerak perlahan, tapi setiap tekanan seolah menghapus lapisan demi lapisan sesuatu yang asing. Ketegangan, rasa bersalah, kebencian. Ketika dia menekan sedikit di bawah leher, di dasar tulang belakang, aku tersentak. Bukan karena sakit, tapi karena hasrat tak terduga agar dia tidak berhenti. Rizky tidak mengatakan apa-apa, hanya membungkuk sedikit lebih dekat. Suaranya hampir berbisik, terdengar di telingaku. "Semua baik-baik saja?" Aku mengangguk, bernapas lebih dalam dari biasanya. Dia mengambil minyak kelapa murni yang dicampur dengan aroma bunga sedap malam dan sedikit nada kayu hangat. Setetes minyak menetes di punggungku, diikuti tetesan kedua. Telapak tangannya melukis pola, seolah di atas peta gairahku yang terlupakan. Dia tidak melewati batas yang diizinkan, tetapi setiap menit dia mendekat ke tepi.
Begitu dekat hingga kulitku merespons, bahkan sebelum sentuhan datang. Dia berlama-lama di area tulang belikat, lalu turun hingga ke tepi handuk. Jari-jariku mencengkeram tepi dipan. Napasnya menjadi terdengar, tapi dia menjaga ritmenya, seolah dia masih dalam batas prosedur. Kemudian dia berhenti sejenak, dan aku merasa dia berada di dekatku. Tidak menyentuh, tapi tubuhku tahu dia berdiri tepat di belakangku. Ketegangan ini lebih kuat dari sentuhan apapun. Ketika aku bangkit, dia diam-diam membantuku mengenakan kembali jaketku. Tangannya menyentuh bahuku sebentar, tapi cukup lama untuk membuat dadaku berdenyut. Aku pergi, tetapi di tubuhku ada perasaan bahwa sepotong diriku tertinggal di sana. Di ruangan itu, di kain berminyak pada dipan. Pagi berikutnya suamiku bertanya, "Ada roti di rumah?" Aku menjawab akan membelinya di jalan. Sementara aku melihat keluar jendela dan berpikir bukan tentang dia, tapi tentang Rizky. Tentang bagaimana jari-jarinya seolah membelai bukan kulit, tapi kekhawatiran di dalam diriku. Aku mengambil ponselku mengetik pesan. "Apakah besok malam ada waktu luang?" Jawaban datang segera. "Ya, saya tunggu di waktu yang sama." Dan aku tahu, kali ini bukan hanya pijat biasa. Aku tiba sedikit lebih awal. Jantungku berdebar kencang, seolah aku bukan datang ke tempat pijat, melainkan ke kencan pertama setelah sekian lama terpenjara. Malam itu, aku mengenakan rok span hitam selutut, stoking grafis tebal berwarna abu-abu gelap dengan pola geometris halus, dan blus kaos polos berwarna krem yang lembut. Rambutku kuurai, untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Aku ingin merasa cantik, meskipun tak ada yang mengatakannya dengan lantang. Rizky menyambutku di pintu, tanpa kata-kata, hanya anggukan singkat, dan dia mundur, mempersilakanku masuk. Di dalam kamar sebatang lilin aromaterapi sudah menyala. Aroma cendana yang sama, tapi kini bercampur dengan sedikit pala, wewangian yang lebih kaya, hampir intim. Aku melepas sepatu, menggantung jaketku, dan berjalan tanpa alas kaki di lantai kayu. Dia memberi isyarat agar aku berbaring. Semuanya sama seperti terakhir kali, namun terasa sama sekali berbeda. Ketika dia menutupi kakiku dengan handuk dan meletakkan tangannya di bahuku, aku langsung merasakan. Ritme malam ini berbeda, lebih lambat, lebih sadar. Telapak tangannya tidak hanya mengurut otot, mereka seolah meminta izin untuk setiap sentimeter. Dan aku diam-diam mengizinkan. Tangannya meluncur ke bawah punggungku, berlama-lama di bagian bawah tulang belakang. Tekanan ringan. Aku tersentak lagi. Kali ini karena gelombang hasrat yang tak terduga. Dia mengerti. "Semua baik-baik saja?" bisiknya di dekat leherku. "Ya," kataku, terkejut dengan suaraku sendiri. "Semua sangat." Aku tidak menyelesaikan kalimatku. Dia mengambil minyak dengan aroma lain. Kayu manis, dan akar wiyo-wiyo yang wangi seperti patchouli. Tangannya terasa lebih hangat dari sebelumnya. Dia tahu di mana harus berhenti, tapi dia mendekat ke batas bahaya. Aku merasakannya di seluruh tubuhku. Ketika jari-jarinya menyusuri pinggangku, hanya menyentuh ujung handuk, aku menyadari bahwa aku menahan napas. Dia merasakannya dan berhenti. Ruangan itu seolah membeku. Hanya ada napasku dan napasnya. "Boleh saya melakukan sedikit peregangan?" Suaranya serak. Aku mengangguk tanpa membuka mata. Dia mengangkat kakiku dengan hati-hati melalui handuk, memutar pinggulku sedikit. Gerakannya benar secara teknis, tapi seluruh tubuhku tahu ini lebih dari sekedar fisik. Ketika dia merapikan ujung rokku agar tidak menghalangi, hanya sebuah gestur, aku hampir tersentak. Seolah dia menyentuh bagian dalam hasrat itu, di mana aku sendiri tak berani menyentuhnya. Dia tidak melewati batas, tapi dia mendekatinya hingga 1 milimeter, dan tetap di sana. Seolah menunggu aku sendiri yang mengambil langkah. Ketika semuanya selesai, aku berbaring dengan mata tertutup. Bukan karena lelah, tapi karena ada sesuatu di dalam diriku yang bergetar, terbangun, berdenyut. Dia membantuku berdiri. Jari-jarinya berlama-lama di pergelangan tanganku, sedikit lebih lama dari biasanya. Dia menatapku,
dan aku melihat sesuatu yang baru di matanya. Bukan nafsu, bukan perhatian, tapi kesepakatan. Dia menerima bahwa apa yang ada di antara kami bukan lagi sekedar prosedur. Aku berjalan keluar. Malam itu dingin. Angin menarik-narik ujung rokku. Aku berjalan di atas papan kayu trotoar yang berderit, dan aku tahu, sekarang semuanya akan berubah. Keesokan harinya di apotik, aku nyaris tak bisa fokus. Tangan bekerja, menjual obat tetes mata, menulis laporan. Tapi pikiranku masih di sana, di ruangan dengan lilin dan kayu manis. Aku ingat tatapannya, jari-jarinya, jedanya. Untuk sesi ketiga, aku datang bukan untuk pijat. Aku mengenakan gaun shift berwarna burgandi, pas di badan tapi sopan, dan di baliknya, satu set pakaian dalam sutra gelap. Bukan untuk dia, tapi untuk diriku sendiri, untuk mengingatkanku bahwa aku adalah seorang perempuan. Ketika aku masuk, dia bahkan tidak terkejut, hanya menatapku sedikit lebih lama dari yang seharusnya. Aku mengerti, dia mengerti segalanya, dan dia mengizinkannya. Kali ini aku tidak takut. Aku datang bukan sebagai pelanggan, melainkan sebagai seorang perempuan yang tahu bahwa yang tertutup di belakangnya bukan hanya pintu, tapi juga ketakutan lama. Aku mengenakan gaun sutra ringan bergaya slip dress berwarna merah marun, tersembunyi di balik jaket tebal. Rambutku disanggul di tengkuk, di telingaku tersemat anting-anting tipis dengan batu permata garnet. Semuanya tampak sederhana, tapi disengaja. Aku tahu dia akan menyadarinya. Dia membuka pintu, dan di matanya ada sesuatu yang tak bisa dipalsukan. Pengakuan. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun, hanya sedikit menundukkan kepalanya, dan itu sudah cukup. Ruangan itu remang-remang, hanya satu lampu di atas dipan pijat. Udara dipenuhi aroma kemiri bakar dan lada. Di dalam tiba-tiba terasa panas. Dia berdiri lebih dekat dari biasanya. Kaosnya berwarna abu-abu gelap, dan rambutnya sedikit basah. Seolah dia bersiap bukan untuk pijat, melainkan untuk pertemuan. Kau terlihat berbeda, katanya pelan. Aku merasa berbeda, jawabku. Dan aku menambahkan, aku ingin kau melakukan segalanya, agar aku pergi dari sini tidak sama seperti saat aku datang. Dia mengangguk perlahan, dalam-dalam. Dia mengerti segalanya. Aku berbaring di dipan, tapi dia tidak mulai dari punggung. Dia mulai dari telapak kaki. Jari-jarinya meluncur di lengkungan telapak kaki, menekan titik-titik yang dari sana gelombang panas menjalar ke dalam. Aku berbaring, memejamkan mata, dan merasakan bagaimana dia melukis konturku. Bukan secara fisik, melainkan secara energik, dengan sengaja dan tepat sasaran. Dia mencapai pinggul. Handuk sudah tergeletak secara acak-acakan, tapi masih menutupi batas. Maukah kau melepas gaunmu sendiri? Suaranya tidak bergetar. Aku tidak menjawab. Aku hanya duduk, membuka resleting, dan membiarkan kain itu meluncur dari bahuku. Aku hanya tinggal mengenakan pakaian dalam. Dia mendekat, dan aku merasakan napasnya berubah. Dia tidak langsung menyentuh. Dia hanya berdiri, seolah menyerap citraku. Ketika dia melanjutkan pijat, gerakannya berbeda, tidak mekanis, tapi mendalam, hampir meditasi. Dia mengusap tangannya di sepanjang tulang belakang, berlama-lama di tulang belikat, turun ke bawah, dan tiba-tiba berhenti. Dia berjongkok di samping dipan, mengambil benang sutra merah tipis dari rak, dan menatap mataku. Aku tidak bertanya mengapa dia mengikat benang itu di pergelangan tanganku. Kencang, tapi tidak sakit, seperti sebuah sumpah. Ini adalah tanda, bisiknya. Sebelum ini, semua milikmu. Setelah ini, milikku. Aku tersentak, bukan karena takut, melainkan karena betapa sederhana tindakan ini menyentuh jiwaku. Ini bukan permainan, ini adalah ritual. Dia membungkuk dan perlahan membalikkan tubuhku. Kami tidak terburu-buru, dia tidak terburu-buru ke tubuhku. Jari-jarinya menyentuh tulang selangka, lalu perut, tulang rusuk. Dia menatapku, seolah mencari jawaban di setiap sentimeter. Kau cantik, katanya. Tapi itu bukan yang utama. Dia mencium keningku, dan baru setelah itu dia kembali memijat dengan cara yang baru. Dia tidak lagi bekerja dengan otot. Dia berbicara dengan kulitku.
Di titik antara payudara dan bahu, dia berlama-lama sedikit lebih lama. Tangannya sedikit bergetar, hampir tak terasa. Jari-jariku mengepal. Kami tidak bicara, hanya bernapas. Dia dan aku. Ketika semuanya selesai, dia tidak melepas benang itu, hanya menyentuhnya dengan jari. Pakai, sampai kau merasa itu menjadi bagian dari dirimu. Aku pergi dalam keheningan total, dengan garis merah di pergelangan tanganku, sebagai sebuah tanda M. Aku tidak tahu menjadi siapa aku sekarang, tapi aku pasti bukan lagi wanita yang datang ke sini pertama kali. Seminggu berlalu, kami tidak saling berkirim pesan. Aku tidak menelpon, dia juga tidak. Tapi setiap malam aku menyentuh benang merah di pergelangan tanganku dan merasa dia ada di dekatku. Benang ini menjadi lebih dari sekedar tanda. Itu adalah jembatan antara dua kenyataan, yang dimana aku adalah Dewi, apoteker dari Lubuk Linggau, dan yang dimana aku adalah seorang perempuan. Di dalam tubuhnya masih berkobar kehidupan. Aku membuat janji lagi. Pesannya singkat. Bisa malam ini? Jawaban datang cepat. Ya, saya tunggu. Aku mengenakan sweater rajut tebal dengan kerah berbentuk perahu dan rok mini kotak-kotak. Kaos kaki panjang hitam setinggi pertengahan paha. Di balik sweater, bodysuit rendah hitam. Rambutku setengah terurai. Aku tahu bahwa setiap gerakan pakaian akan berbicara mewakiliku. Rizky menyambutku dengan cara yang berbeda, lebih serius, tanpa senyum sedikit pun. Dia seolah mengerti sesuatu dan bersiap untuk akhir, di mana tidak ada lagi permainan, hanya kebenaran. Dia diam-diam memegang tanganku yang terikat benang. Dia membawaku ke ruangan. Lilin-lilin menyala di sana. Aromanya baru, bergamot, musk, sesuatu yang hangat dan pedas. Dia tidak memintaku membuka pakaian. Dia hanya menunggu. Aku melepaskan jaket perlahan, lalu rok dan kaos kaki panjangku. Aku hanya mengenakan bodysuit. Dia menatap tanpa nafsu, hampir seperti menatap ikon, suci. Aku berbaring. Dia mulai dari bahu, seperti biasa. Tetapi kali ini, sentuhannya membawa sesuatu yang lain. Dia seolah membaca keheninganku. Di mana aku tegang, di mana aku ingin berteriak, di mana aku takut. Jari-jarinya bergerak perlahan di sepanjang tulang belakang, lalu ke leher, berlama-lama di tulang selangkah. Dia diam, tetapi aku merasa dia sedang berbicara denganku. Pada suatu saat, dia berhenti, duduk di sampingku. Tangannya diletakkan di pergelangan tanganku. "Kau memakai benang ini," katanya. "Berarti kau percaya?" "Ya," aku mengangguk. "Tapi aku masih takut." "Takut akan apa?" "Takut tidak merasakan apa-apa." Dia mengusap jarinya di sepanjang sisi dalam pahaku. Perlahan, di atas bodysuit. Batasan tidak dilanggar, tetapi kulitku memanas. Tidak ada ruang tersisa antara kain dan udara. Dia mengambil tanganku dan meletakkannya di dadanya. Jantungnya berdetak. Aku merasakan ritmenya, dan pada saat itu aku berbisik, "Aku tidak akan bisa berhenti." Dia mengangguk. Jari-jarinya bergerak lebih tinggi, di sepanjang paha, di samping tubuh, menuju tulang rusuk. Perlahan, seolah menangkap napas. Aku berbaring, tidak melawan. Untuk pertama kalinya, sepenuhnya. Dan tiba-tiba, dia berdiri, berjalan ke rak, mengambil cadar gelap, hampir hitam, dan menutupinya di atasku. Melalui kain itu aku tidak bisa melihat apa-apa, tetapi aku merasakan setiap gerakan. Tangannya menjadi asing, baru, asing, dan memukau. Dia menyentuh dada, perut, leher, semua melalui kain. Aku menggigil. Air mata kembali menggenang, tapi itu adalah air mata pembebasan. Dia membungkuk, dan melalui cadar aku merasakan kehangatan napasnya di telingaku. Bisikan, "Besok adalah terakhir kali." Semuanya membeku. Tidak ada napas, tidak ada suara. Aku berbaring di bawah kain, menggenggam tepi dipan, seolah aku memegang sesuatu yang lebih besar. Dia mengangkat cadar itu,
tidak menatap mataku, dan keluar dari ruangan. Aku ditinggal sendirian, tapi untuk pertama kalinya, aku tidak kosong. Pagi itu semuanya terasa seperti kabut. Aku menyeduh kopi, tidak merasakan rasanya. Melihat keluar jendela, tapi tidak melihat jalanan. Putraku mengirim pesan, akan datang dalam 2 minggu. Suamiku bertanya, di mana krim tabirnya? Musim semi baru saja dimulai. Tapi di dalam diriku, semuanya sudah terbakar habis. Aku mengenakan gaun abu-abuku dengan kancing. Sederhana, tapi favorit. Di baliknya tidak ada apa-apa, tanpa pakaian dalam, tanpa stoking. Aku berjalan menemuinya untuk terakhir kali. Aku mengenakan gaun abu-abuku dengan kancing. Sederhana, tapi favorit. Di baliknya tidak ada apa-apa, tanpa pakaian dalam, tanpa stoking. Aku berjalan menemuinya untuk terakhir kali. Dia menyambutku di dalam kamar, tanpa kata-kata, hanya pandangan. Tenang, tapi dengan sesuatu yang membara di dalamnya. Tidak ada celaan, tidak ada kelembutan. Hanya titik. Final. Aku melepas jaket. Dia mendekat, memusap jarinya di kerah gaun. Aku menatap matanya. Dia menatapku. Kami tidak bermain, tidak menggoda. Ini adalah sebuah pilihan. Hari ini, kau sendiri yang memutuskan, katanya. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus diingat? Aku mengangguk. Kalau begitu, aku memilih untuk tidak takut. Dia mulai membuka kancing gaunku dengan perlahan. 1, 2, 3. Gaun itu meluncur di tubuhku, jatuh ke lantai. Aku berdiri di depannya telanjang, namun tak tersentuh. Kuat, tak pernah sekuat ini. Dia mengusap telapak tangannya di bahuku, lalu di sisi tubuhku, hingga ke pinggang. Itu bukan belayan, itu adalah perpisahan. Aku berbaring di dipan, bukan telungkup, melainkan terlentang. Terbuka, siap. Dia mulai dari telapak tanganku, menyentuh pergelangan tangan, jari-jari, seolah mengingat semua yang tidak dia katakan. Naik lebih tinggi, leher, tulang selangka, rongga dada. Gerakannya hampir sakral. Dia tidak memijat, dia mendengarkan. Bukan dengan telinga, melainkan dengan tubuh. Kau berubah, katanya pelan. Aku hanya terbangun, bisikku membalas. Dia membungkuk, dahi kami bersentuhan. Ruangan terasa sesak, meskipun tidak ada lilin yang menyala. Hanya kami, hanya kulit, hanya jejak merah benang di tanganku. Dia menyentuhnya. Lepaskan jika kau mau. Aku melepaskan ikatan benang itu dalam keheningan. Dia mengerti. Dia mengangkatku, ringan, seperti udara. Mendudukkanku di tepi dipan. Dia memelukku, bukan sebagai pemijat, bukan sebagai seorang pria, melainkan sebagai seseorang yang berpisah. Bibirnya menyentuh bahuku, lalu leher, dagu. Ciumannya tidak serakah, lembut, penuh hormat, seperti ucapan terima kasih. Tubuh kami bersatu tanpa kekasaran, tanpa tekanan. Hanya gerakan, seragam dalam ritme napas. Dia menatap mataku sepanjang waktu, dan dalam tatapan itu ada lebih banyak daripada pengakuan apapun. Ketika semuanya berakhir, dia berkata, "Dewi, aku harus pergi selamanya." Aku tidak bisa mengatakannya lebih awal. Aku tidak terkejut, tidak menangis, hanya menyandarkan kepala di dadanya. Ingatlah aku, bukan tubuhku, tapi saat ini. Dia mengusap tangannya di rambutku. Akan kuingat. Kami berpakaian dalam keheningan. Tidak ada air mata, tidak ada adegan. Hanya keheningan dua tubuh yang telah menjadi terlalu dekat untuk tetap tinggal. Ketika aku berjalan keluar, salju perlahan turun di atas aspal. Salju pertama di bulan Maret, tipis seperti garam. Itu mendarat di bulu mata, di jari-jari, di pergelangan tanganku. Tempat benang itu berada belum lama ini.
Aku berjalan pulang dan tahu, aku bukan lagi orang yang sama. Dan benang merah itu aku ikat kembali, bukan di tangan, melainkan di perdulangan kaki, sebagai tanda, sebagai kenangan, sebagai rahasia. Dan kini, setiap musim semi saat salju pertama turun, aku tahu, di suatu tempat dia mengenang, persis seperti ini.